Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi. Saya Nur Afni SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMKS Muhammadiyah Bulukumba. Pada kesempatan ini saya akan ditemani rekan sejawat saya, beliau bernama Ibu Dewi, salah satu guru di SMKS Muhammadiyah Bulukumba yang mengampu pelajaran matematika kelas 12. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Afni. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa. Ya, sangat luar biasa ya Bu. Baik, hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi Bu. Nanti itu saya akan melakukan atau mengamati proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan dalam kelas. Nah, adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah itu untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan dan mengapa kita perlu melakukan kegiatan pra-observasi ini, yaitu tidak lain sebagai percakapan awal sebelum Ibu nanti melakukan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga menghasilkan pembelajaran terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Ya, baik Bu, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Apakah Ibu bersedia? Ya. Ya, isi Bu pertanyaan pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan capai nanti? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya capai nantinya itu dalam mata pelajaran fungsi matematika itu ada beberapa. Yang pertama itu untuk memahami konsep fungsi. Nah, tujuan utamanya ini adalah agar siswa mampu memahami konsep dasar fungsi matematika, termasuk definisi fungsi, domain, range, dan akhirnya mampu mempresentasikan fungsi. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua itu yaitu menguasai operasi fungsi. Nah, di sini siswa diharapkan mampu melakukan operasi-operasi pada fungsi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta komposisi fungsi. Dan tujuan selanjutnya itu adalah mampu menerapkan fungsi dalam konteks nyata. Nah, tujuannya pembelajaran ini mencakup kemampuan siswa untuk menerapkan fungsi matematika dalam konteks nyata seperti masalah kehidupan sehari-hari atau situasi dunia nyata. Iya, jadi yang saya tangkap materi nanti itu yang akan dibawakan oleh Ibu itu tentang fungsi matematika dengan tujuan pembelajaran ada 3 poin ya Bu. Iya, baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya? Apa yang Ibu akan lakukan? Yang akan saya lakukan ini adalah untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Ini untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan analisis matematis. Ya, baik Bu. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataukah dari metode pembelajaran? Yang ingin saya terapkan ini adalah konsep fungsi dalam pemecahan masalah. Di sini siswa diharapkan dapat menggunakan konsep fungsi matematika untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan matematika yang kompleks seperti mengidentifikasi pola dan merumuskan solusi yang tepat. Model pembelajarannya Bu, kira-kira model pembelajaran seperti apa itu? Model pembelajaran yang akan saya terapkan di sini adalah PBL, yaitu Project Based Learning. Baik. Nah, terkait dengan media pembelajaran, kira-kira media pembelajaran apa yang akan digunakan nanti di dalam proses pembelajarannya Ibu? Media pembelajaran yang saya akan gunakan selama proses belajar mengajar terkait materi fungsi matematika ini adalah ada beberapa seperti laptop dan LCD. Ya, dan saya gunakan LCD ini untuk menayangkan aplikasi yang akan saya gunakan itu adalah aplikasi GeoGebra. Nah, GeoGebra ini untuk grafik fungsi. Nah, di situ bisa terlihat jelas bahwa grafik fungsi itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Ibu menggunakan media pembelajarannya itu tadi GeoGebra ya? Ya, GeoGebra.
sangat menarik. Selanjutnya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan jam berapa kira-kira Ibu akan melakukannya? Saya akan melakukan pembelajaran tersebut menggunakan aplikasi GeoGebra itu di kelas 3. Kebetulan ada jam saya di hari Jumat di jam pelajaran yang ketiga. Ya, jadi Ibu akan mengajarkan ini di kelas 12 pada hari Jumat di jam ketiga. Ya. Ya baik, saya akan melakukan kegiatan supervisi kelas selanjutnya ya Bu. Dan saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam proses kelas Ibu nanti, dalam proses pembelajarannya Ibu. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi kegiatan pembelajaran, itu kita akan akan melakukan kegiatan percakapan kembali Bu. Namanya itu adalah percakapan pasca observasi yang nantinya itu akan saya didampingi oleh pengajar praktik saya Bu. Ya, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya, yang saya dapatkan dari hasil percakapan ini adalah saya semakin mengetahui dan mampu persiapkan diri sebelum masuk pembelajaran. Terima kasih banyak Bu Dewi atas waktunya hari ini. Semoga kita tetap semangat dalam membersamai anak-anak kita. Nah, terima kasih Bu Dewi. Oke, bagaimana semangatnya hari ini? Masih semangat untuk belajar matematika? Ya, sebelum kita lanjut lagi karena tidak bisa kita juga menghitung terus pagi-pagi menghitung terus, jadi kita harus selipkan juga dengan ice breaking. Oke, sudah siap untuk ice breakingnya? Ya, Oke, clue-nya itu ikuti apa yang saya katakan. Oke, jelas? Oke. Ibu Wiwi mempunyai 2 bola. Pulang sekolah, Ibu Wiwi membeli 3 bola lagi. Berapakah bola yang dimiliki Ibu Wiwi sekarang? Ya, masih ada lagi, masih ada yang kurang konsentrasi ya. Masih ada, jadi saya ulangi. Clue-nya itu adalah ikuti apa yang saya katakan. Ya, Bu. 5 bola Ibu Wiwi diberikan ke Pak Enal. Pak Enal memberikan 2 bola tersebut kepada Pak Harun. Berapakah bola Ibu Wiwi? Ya. Masih ada belum konsentrasi lagi? 3 bola Ibu Wiwi dibagikan 1 ke Ibu Anti. Ibu Anti Ibu Anti memberikan bola kembali ke Ibu Wiwi. Sisa berapakah bola tersebut? Bola Ibu Anti? Iya, ya kan dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua kelas, siapa kelasnya? Bersedia? Siap, berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Amin.
Time to begin the third lesson. Ada yang bisa jelaskan apa yang dibilang dengan pengertian fungsi? Oke, jadi di sini fungsi adalah relasi. Catat ini, fungsi adalah relasi
Siap, Bu. Oke. Clue-nya itu ikuti apa yang saya katakan. Oke? Jelas? Jelas. Oke. Ibu Wiwi mempunyai 2 bola. Pulang sekolah, Ibu Wiwi membeli 3 bola lagi. Berapakah bola yang dimiliki Ibu Wiwi sekarang? Berapakah bola yang dimiliki sekarang? Ya, masih ada lagi, masih ada yang kurang konsentrasi ya. Masih ada, jadi saya ulangi. Clue-nya itu adalah ikuti apa yang saya katakan. Ya, Bu. 5 bola Ibu Wiwi diberikan ke Pak Enal. Pak Enal memberikan 2 bola tersebut kepada Pak Harun. Berapakah bola Ibu Wiwi? Ya. Masih ada belum konsentrasi lagi? 3 bola Ibu Wiwi dibagikan 1 ke Ibu Anti. Ibu Anti Ibu Anti memberikan bola kembali ke Ibu Wiwi. Oke, tadi sudah jelaskan bahwa fungsi fx sama dengan 2x ditambah 1. Jadi sudah didapatkan tadi ketika a yang sama dengan 1, maka b sama dengan 2. berapa? 3. Ya, sama dengan 3. Jadi ketika kita misalkan a-nya sama dengan 2, maka b-nya sama dengan 5. Terus a sama dengan 3, maka b sama dengan 7. Oke, mengerti sampai sini? Mengerti. Nah, dari fungsi ini kita bisa masukkan menjadi sebuah diagram. Oke? Sebuah diagram kita misalkan ini sebuah diagram. Oke. Jadi diagram kita misalkan ini adalah diagram A dan ini adalah diagram B. Oke, anggota A-nya itu ada 1, 2, 3 dan B-nya ada 3, 5 dan 7. Jadi, dari pertama tadi diketahui bahwa angka 1 ini berpasangan dengan 3, 2 ini berpasangan 5, 3 berpasangan 7. Jadi, ini dikatakan sebuah fungsi. Kenapa ini dikatakan sebuah fungsi? Kita kembali ke pengertian awal bahwa fungsi adalah sebuah hubungan di himpunan A yang mempunyai tepat 1 pasangan. Jadi tepat 1 pasangan. Perhatikan, ini A 1 di pasangannya dan semua ada pasangan. Tapi perhatikan, ketika ini A ada lagi angkanya di sini, ada lagi anggotanya yang tidak punya pasangan alias jomblo, itu tidak dikatakan sebagai fungsi. Karena kita kembali lagi ke pengertiannya bahwa semua anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat 1. Tapi ketika seperti ini, ini memang setiap himpunan A mempunyai pasangan tepat 1. Ini
Yang berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dipertemukan pada kegiatan percakapan pasca observasi. Masih bersama dengan saya Ibu Nur Afni SPD dari SMKS Muhammadiyah Bulukumba, calon guru penggerak angkatan 10. Masih ditemani dengan Ibu Dewi, kakak sedikit. Kemudian hari ini kita juga dibantu Saatnya yang dan ini sekolah SPD selaku guru penggerak angkatan 10. It's time to begin the fourth lesson. Ya, alhamdulillah pada kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Dewi terkait sejauh mana jalannya proses observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan. Adapun tujuan daripada kegiatan pasca observasi ini yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu Dewi terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang telah Ibu lakukan. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan kegiatan proses Saatnya yang berbahagia. Perasaan saya ketika pembelajaran di kelas ini It's time to begin the fourth lesson. seiring berjalannya waktu pembelajaran, akhirnya saya bisa terbiasa. Ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan baik ya Bu. Kira-kira bisa tidak Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang telah Ibu lakukan dalam kelas ini? Ya tentunya tahapan yang pertama saya lakukan sebelum masuk mengajar itu ya tentu saya menyediakan perangkat pembelajarannya saya. Nah kemudian untuk area pengembangan itu meliputi kepada dua tahap yaitu tahap pengetahuan dan keterampilan. Ya saya kira begitu. Baik, jadi saya kembali mengulangi ada dua area pengembangan yang Ibu lakukan yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu telah lakukan? Apakah sudah berhasil yang dilakukan itu dalam kelas atau tidak? Ya menurut saya sampai saat ini ya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi tentunya masih ada lagi kekurangan-kekurangan yang harus saya perbaiki ke depannya. Ya, baik, sudah berjalan dengan baik, namun kemudian masih ada kekurangannya yang Bu. Iya. Menurut Ibu, apa yang menjadi kekurangan atau kendala-kendala apa yang dihadapi Ibu pada saat melakukan pembelajaran dalam kelas? Ya menurut saya yang menjadi kekurangan atau hambatan saya yang saya hadapi selama melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah itu adanya siswa yang kurang aktif. Kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran itu dan ada juga beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam pembelajaran itu. Ya, jadi poinnya adalah ada beberapa peserta didik Ibu yang tidak aktif dan mereka bermasa bodoh untuk mengikuti pembelajarannya itu. Nah, kira-kira mengapa hal itu terjadi Bu? Kenapa siswa itu kurang aktif dan kenapa peserta didik itu tidak mau terlibat aktif dalam pembelajarannya Ibu? Menurut pengamatan saya selama kegiatan observasi tersebut berjalan, kekurangannya itu adalah pembagian kelompok yang kurang tepat. Mungkin siswa ini saya kelompokkan saya tidak sesuai dengan bakat dan minat. Mungkin satu kelompok itu dibagikan dengan kelompok ini sama-sama kurang minat. Harusnya itu siswanya dibagi secara berbaur. Iya, seperti itu. Jadi itu adalah tadi rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ibu. Nah, kira-kira selanjutnya, kira-kira apakah pada proses pembelajaran ke depan Ibu akan menyelesaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing,
apakah ada yang menggunakan gaya belajar visual, auditori, ataupun kinestetik seperti itu ya Bu? Iya. Ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depannya itu bisa terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan untuk peserta didik kita. Dibandingkan dengan pembelajaran yang kemarin yang telah Ibu lakukan, saya tunggu cerita-cerita menariknya lagi untuk ke depannya Bu. Apakah bisa direalisasikan atau tidak? Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah saya akan melakukan perubahan secepatnya, dan saya akan melakukan setiap perubahan yang tadi ke dalam pembelajaran saya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu bisa secepatnya terrealisasikan ya Bu. Selanjutnya saya persiapkan kepada Ibu Darmi Nasrullah selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan sekaitan dengan hasil kegiatan percakapan pasca observasi maupun kegiatan observasi di kelas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait pengamatan yang saya amati tadi pada saat aku melakukan wawancara pasca observasi. Ya, alhamdulillah sudah bagus ya. Walaupun masih ada sebagian prinsip-prinsip coaching yang belum terpenuhi, tapi alhamdulillah sudah terlaksana. Nah di sini saran dari saya di sini pada prinsip coaching kemitraan. Nah di sini tadi saya tidak mendengarkan coacher mengajukan tujuan pembelajaran yang dilakukan, ya, tidak mengutarakan tujuan pembelajaran yang dilakukan, tapi yang menyampaikan tujuan pembelajaran itu adalah Ibu Agni. Tujuannya tadi, nah, tujuan coaching tadi Ibu Agni terlaksana menyampaikan, tapi tujuan pembelajaran yang akan diobservasi tadi tidak tersampaikan. Ya, alangkah baiknya itu disampaikan bahwa tujuan pembelajaran yang saya lakukan ini. Ya, strategi area pengembangannya ini, strategi yang saya lakukan ini. Tadi kalau proses prinsip coaching, proses kreatif ini mendengarkan sudah bagus, alhamdulillah sudah bagus. Pertanyaan yang digunakan juga sudah bagus, menggali potensi dong. Cuma masih perlu sedikit pengembangan, misalnya seberapa persenkah keberhasilan itu, kemajuan yang ada pengembangan yang dilakukan itu seberapa besar, kalau misalnya kita persenkan, seberapa persen ketercapaiannya, supaya kita bisa memvalidasi sejauh mana keberhasilan. Ya. Kalau tindak lanjutnya sudah ada. Nah, sisa juga tadi saya tidak mendengarkan kesimpulan dari coaching terkait observasi yang dilakukan, pembelajaran yang dilakukan itu. Apakah kesimpulannya itu apakah mendapatkan suatu keterampilan, mengembangkan keterampilan yang semakin meningkat atau bagaimana? Itu saja. Terima kasih banyak Bu atas umpan balik dan tanggapannya sekaitan dengan kegiatan pasca observasi hari ini. Baik, akhirnya seluruh rangkaian dan kegiatan supervisi akademik sudah selesai, mulai dari kegiatan percakapan praobservasi, observasi, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Darmi Nasrullah selaku pengajar praktik saya dan Ibu Dewi selaku rekan kerja saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.